Pernahkah Anda berpikir, kenapa orang-orang terkaya di dunia itu nggak cuma nabung uang di bank? Jawabannya simpel, karena mereka tahu uang yang diam itu seperti es batu di tengah gurun, perlahan-lahan menguap dimakan inflasi. Mereka tidak menumpuk uang, mereka memiliki bisnis. Nah, inilah inti dari semua ini. Sebuah pemahaman fundamental dari sang legenda, Benjamin Graham, yang akan kita bongkar habis-habisan hari ini. Perbedaan yang sangat krusial antara berinvestasi dan berspekulasi. Sekarang, saya mau Anda berhenti sejenak dan jujur sejujur-jujurnya pada diri Anda sendiri. Saat Anda menekan tombol buy untuk sebuah saham, apa yang sebetulnya ada di kepala Anda? Apakah Anda sedang membeli secuil kepemilikan dari sebuah perusahaan nyata dengan produknya, karyawannya, dan keuntungannya? Atau Anda cuma bertaruh pada tiker yang berkedip di layar, berharap besok pagi ada orang lain yang cukup bodoh untuk membeli dari Anda dengan harga lebih tinggi? Jawaban Anda atas pertanyaan ini benar-benar akan menentukan nasib finansial Anda. Oke, kita mulai bedah masalahnya. Kita ini hidup di zaman yang penuh kebingungan, di mana garis antara dua aktivitas yang bedanya seperti langit dan bumi ini sengaja dibuat jadi abu-abu. Seringkali oleh pihak-pihak yang justru dapat untung dari kebingungan kita semua. Coba deh Anda perhatikan, gue lagi investasi nih di saham teknologi. Wah keren, temen gue juga investasi di saham yang lagi viral itu. Kita dengar ini setiap hari kan. Kata investasi ini seolah jadi stempel sakti yang membuat semua aktivitas beli jual saham jadi terdengar keren, cerdas, dan aman. Tapi disinilah jebakan terbesarnya. Ketika kita menyebut semua hal itu investasi, kita sedang membohongi diri sendiri. Kita menempelkan label aman pada sesuatu yang mungkin risikonya setara dengan melompat dari pesawat tanpa parasut. Sang guru Benjamin Graham sudah melihat fenomena ini puluhan tahun yang lalu. Beliau menyadari betapa kata investor telah diobral begitu murahnya sampai kehilangan makna aslinya. Dan ini bukan sekedar masalah semantik atau pilihan kata ya, ini masalah fondasi. Kalau Anda bahkan tidak tahu permainan apa yang sedang Anda mainkan, bagaimana mungkin Anda berharap untuk menang? Oke, jadi kalau dunia luar sengaja mengaburkan definisinya, kita harus kembali ke sumber yang paling jernih. Kita butuh sebuah kompas, dan inilah dia, aturan emas dari Benjamin Graham. Anggap ini pisau bedah yang tajam untuk memisahkan dengan tegas mana investasi sejati dan mana yang cuma pura-pura. Tolong, resapi setiap kata dalam definisi ini. Ini adalah 3 pilar suci yang tidak bisa ditawar. 1. Analisis mendalam. Ini artinya Anda mengerjakan PR Anda mempelajari bisnisnya, bukan cuma grafiknya. 2. Keamanan modal pokok. Ini artinya ada alasan yang kuat dan logis kenapa Anda sangat yakin tidak akan kehilangan seluruh modal Anda. Dan 3. Pengembalian yang memadai. Kita mencari keuntungan yang masuk akal, yang sehat, bukan jackpot lotre 1000% dalam semalam. Ketiga-tiganya ini hukumnya wajib, bukan pilihan. Dan inilah garis tegasnya. Jelas, hitam di atas putih. Menurut Graham, tidak ada yang namanya area abu-abu. Kalau aktivitas Anda tidak memenuhi salah satu saja dari 3 pilar tadi, maka apa yang Anda lakukan namanya adalah berspekulasi. Titik. Dan tidak ada yang salah dengan itu, asalkan Anda sadar dan mengakuinya. Setidaknya, Anda jujur soal risiko yang sedang Anda ambil. Nah, begitu kita punya definisi yang kokoh ini, kita bisa mulai melihat betapa berbedanya dunia seorang investor dan seorang spekulan. Mereka mungkin melihat layar yang sama, tapi mereka memainkan permainan yang sangat sekali berbeda. Ini bukan cuma soal strategi, ini soal cara mereka memandang dunia. 2 alam semesta yang berbeda. Begini analoginya, investor cerdas itu berpikir seperti seseorang yang mau membeli waralaba minimarket. Dia akan cek laporan keuangannya, dia akan survei lokasinya, dia akan cari tahu siapa manajemennya. Dia peduli dengan bisnis minimarket itu. Nah sebaliknya, seorang spekulan, dia sama sekali nggak peduli dengan isi minimarketnya. Dia hanya peduli pada selembar akta kepemilikan minimarket itu. Satu-satunya pertanyaan di kepalanya adalah, kira-kira besok ada orang lain yang mau bayar lebih mahal nggak ya untuk akta ini? Dia fokus ke harga kertasnya, bukan bisnis di baliknya. Jadi, mari kita refleksi lagi. Coba ingat-ingat kembali transaksi saham terakhir Anda. Apa yang jadi dasar keputusan Anda waktu itu? Apakah Anda tahu bagaimana perusahaan itu menghasilkan uang? Atau Anda membelinya cuma karena lagi ramai dibicarakan di grup Telegram atau karena harganya sedang meroket? Jujurlah, momen inilah yang seringkali menjadi titik balik bagi banyak orang. Perlu dicatat, Graham tidak pernah bilang spekulasi itu haram atau ilegal. Bukan itu intinya. Spekulasi menjadi sangat berbahaya ketika Anda tidak sadar sedang melakukannya. Ketika Anda masuk ke arena pertarungan gladiator, tapi Anda berpikir sedang berjalan-jalan sore di taman bunga. Kesalahpahaman fatal inilah yang telah menghancurkan begitu banyak portofolio.
Dan Dan Graham secara spesifik menunjukkan 3 dosa mematikan ini. Dosa pertama, menipu diri sendiri menganggap spekulasi sebagai investasi. Dosa kedua, berspekulasi dengan modal besar tapi pengetahuannya nol. Itu seperti mencoba melakukan operasi bedah otak hanya dengan bekal nonton serial drama medis. Dan dosa ketiga, yang paling tragis, mempertaruhkan uang yang Anda tidak siap kehilangannya. Itu bukan spekulasi, itu namanya bunuh diri finansial. Lantas, bagaimana solusinya kalau hasrat untuk berspekulasi itu datang? Karena kita semua manusia kan? Graham memberikan nasihat yang sangat brilian. Perlakukan seperti hobi. Pisahkan rekeningnya. Alokasikan dana yang sangat kecil, katakanlah 1-5% dari total aset Anda. Anggap ini uang main-main. Kalau uang ini habis, ya sudah, selesai. Dengan begini, Anda bisa menyalurkan adrenalin Anda tanpa harus membakar seluruh rumah finansial yang sudah susah payah Anda bangun. Oke, kita sudah membedah masalahnya. Kita sudah tahu perbedaannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Bagaimana kita secara praktis bisa bertransformasi menjadi seorang investor cerdas. Mari kita lihat resepnya. 3 pilar definisi tadi kita ubah menjadi 3 perintah aksi. Pertama, lakukan riset mendalam. Kenali bisnis yang Anda beli seolah-olah Anda yang akan menjalankannya sendiri. Kedua, utamakan manajemen risiko. Selalu pikirkan, berapa banyak uang yang bisa hilang sebelum Anda bermimpi berapa banyak uang yang bisa didapat. Ketiga, carilah hasil yang wajar dan berkelanjutan. Ingat teman-teman, ini lari maraton, bukan sprint 100 meter. Tolong resapi kalimat ini baik-baik. Ini mungkin adalah wawasan paling dalam dari seluruh ajaran Graham. Anda tidak perlu jadi seorang jenius dengan IQ 180 untuk sukses di pasar saham. Yang Anda butuhkan jauh lebih penting dari itu, karakter. Kesabaran untuk menunggu momen yang tepat, disiplin untuk mengikuti sistem Anda sendiri, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa Anda tidak tahu segalanya. Emosi adalah musuh terbesar Anda di pasar, dan karakter yang kuat adalah satu-satunya perisai Anda. Dan inilah kesimpulan pamungkasnya. Setelah puluhan tahun makan asam garam di pasar, Graham menyimpulkan bahwa rintangan terbesar Anda bukanlah market yang sedang crash, bukan berita ekonomi yang buruk, atau analis yang menyesatkan. Musuh terbesar Anda adalah orang yang Anda lihat di cermin setiap pagi. Keserakaan Anda, ketakutan Anda, ketidaksabaran Anda. Jika Anda bisa menaklukkan musuh yang ada di dalam diri Anda, menaklukkan pasar akan jadi jauh lebih mudah. Semua kebijaksanaan abadi yang kita bahas hari ini, semuanya berasal dari satu sumber agung. Buku ini, seperti kata murid terbaiknya, Warren Buffett, adalah buku terbaik tentang investasi yang pernah ditulis. Memahaminya secara mendalam adalah langkah pertama untuk berubah, dari seorang penjudi yang cemas, menjadi seorang pemilik bisnis yang bijaksana. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Anda ingin menjadi kaya, pertanyaannya adalah, apakah Anda siap membangun karakter yang diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan kekayaan sejati?